Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Ajaran tentang Bunda Maria tidak serta-merta hanya karena sebuah keyakinan yang dihormati. Sejak gereja perdana, Bunda Maria telah berperan sebagai seorang ibu yang menjaga dan merawat anak-anaknya. Dan selama sejarah gereja, Bunda Maria selalu memukau pandangan para bapak gereja dan para teolog. Namun di sisi lain, bagi orang biasa, rakyat biasa, umat biasa, Bunda Maria hadir menampilkan kesederhanaannya dengan menampakkan dirinya yang penuh kasih dan keibuan. Itu sebab Bunda Maria lebih dikenal sebagai seorang ibu dan populer di hati masyarakat dan sangat dicintai. Sepanjang sejarah gereja sejak jemaat perdana, peran Maria sebagai Ibu Yesus Kristus menjadi model bagi gereja. Keibuannya dan ketaatan imannya. Mariologi adalah bagian dari teologi yang berhubungan dengan Bunda Maria, Ibu Yesus Kristus. Pemikiran tentang Bunda Maria selalu dalam konteks kristologis. Kita dapat membahas tentang Bunda Maria secara rasional dalam upaya memahami iman kita akan identitas Yesus Kristus, Putra Allah, yang menjadi manusia, Sang Sabda yang menjadi daging. Walau demikian, kedudukan dan peran Maria tidak sama dengan kedudukan dan peran Yesus Kristus dalam konteks karya keselamatan Allah. Di awal kekristenan, lahir banyak aliran kekristenan. Salah satunya adalah Nestorian. Paham Nestorianisme adalah doktrin atau ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus ada sebagai dua pribadi, yaitu sebagai manusia Yesus dan sebagai Putra Allah atau Logos, bukannya sebagai satu pribadi yang manunggal. Doktrin ini diajarkan oleh Nestorius, seorang rahib dan uskup yang lahir di tahun 386 sampai dengan 451 di Patriark Konstantinopel, yang pada akhirnya ajaran ini mengakibatkan skisma dalam gereja. Pada saat itu terjadi konflik yang sangat tajam di antara gereja-gereja timur dan barat. Kemudian untuk menyelesaikan semua konflik yang ada, maka diadakanlah sebuah konsili ekumenis yang dihadiri oleh Gereja Katolik Roma, Anglikan, Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, dan juga Lutheran. Konsili Efesus adalah konsili para uskup yang diselenggarakan Kaisar Theodosius II di kota Efesus pada tahun 431. Konsili ekumene yang ketiga ini adalah usaha untuk mencapai mufakat di dalam tubuh gereja melalui majelis permusyawaratan yang mewakili segenap dunia Kristen. Konsili ini mengukuhkan syahadat Nikea dan membidahkan ajaran-ajaran Nestorian. Dalam pandangan Patriark Konstantinopel yang beranggapan bahwa Santa Perawan Maria hanya boleh digelari dengan Christotokos, tetapi tidak boleh digelari Theotokos. Konsili Efesus bersidang pada bulan Juni dan Juli tahun 431 di Gereja Maria Efesus. Dalam Konsili Efesus tahun 431 dirumuskan ajaran keibuan ilahi atau Divine Motherhood. Keibuan ilahi Maria diumumkan pada Konsili Efesus ini. Ada berbagai nama yang telah digunakan untuk menjelaskan peran Maria sebagai Bunda Yesus. Ia disebut Bunda Allah yang dalam istilah Yunani disebut sebagai Theotokos atau Birth Giver of God, yang melahirkan Allah. Konsili Efesus juga menobatkan gelar Bunda Allah kepada Maria. Dalam hal ini perlu dibaca seturut deklarasi konsili
bahwa di dalam Kristus terdapat dua kodrat, satu ilahi dan satu manusia, namun hanya satu orang. Bahkan menurut konsili, Sang Perawan Suci Maria adalah Bunda Allah, karena dia memperanakan Sang Sabda Allah yang menjadi daging. Keputusan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Konsili Chalcedon tahun 451 berkaitan dengan keibuan ilahi Maria. Keibuan ilahi Maria bukanlah objek dari suatu deklarasi dogmatis yang independen atau eksklusif. Pernyataan ini tertanam dalam teks-teks yang mendefinisikan pribadi dan kodrat Yesus Kristus. Dengan demikian, dogma keibuan ilahi menjadi bagian integral dari dogma kristologis. Namun hal ini tidak mengurangi karakternya yang definitif dan mengikat. Dogma keibuan ilahi secara umum diterima oleh hampir semua denominasi Kristen. Sahabat Ruang PC, setiap saat kita mengimani Yesus sebagai Tuhan Putra Allah, maka kita juga mengakui Bunda Maria sebagai Ibu Tuhan, seorang ibu yang melahirkan Yesus yang adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.